masih bersama saya Renia dan Ustadz Naji, masih juga di program persembahan untuk Bunda. Yuk kita lanjut ngobrol-ngobrol sama Ustadz Naji tentang topik kita hari ini apa tadi? Anak muda rentan terorisme. Lanjut aja yuk ngobrolnya. Nih Ustadz, tadi udah panjang lebar nih Ustadz jelasin masalah orang tua nih mekanisme kontrol untuk anak-anak di sekolah. Udah gitu cara orang tua mengindikasi ini sekolah yang kira-kira tepat enggak untuk orang tua pilih sebagai tempat untuk orang tua menitipkan anaknya untuk dididik gitu. Nah sekarang aku mau tanya nih Ustadz tentang usia anak-anak yang sering kali mudah kena paparan radikalisme nih. Di usia berapa tuh range usianya Ustadz? Ya sebetulnya kalau yang menjadi target kelompok teror itu yang sejauh ini yang paling banyak adalah di usia 17 tahun sampai dengan 25 tahun. Itu untuk dia beraksi? Iya, melakukan aksinya. Okay. Tetapi untuk proses radikalisasi itu sebetulnya sudah terjadi sejak masa TK, sejak anak-anak TK itu sampai dengan kuliah. Gitu. Jadi ini sebetulnya memang sesuatu PR banget ya jadi orang tua zaman sekarang Ustadz. Iya. Aduh. Ya ini memang menjadi suatu hal yang sangat memprihatinkan ya. Misalnya itu bisa kita lihat misalnya proses radikalisasi di sekolah TK itu misalnya dulu di Probolinggo pada saat 17 Agustus justru yang bukan upacara bendera yang terjadi tetapi adalah parade militer yang simbol-simbolnya itu sangat khas ISIS, salah satu kelompok teror yang berasal dari Irak dan Suriah ya. Anak-anak itu disuruh pakai pakaian hitam semua dan disuruh nenteng senjata ya, meskipun itu senjata mainan ya. Gitu. Ini terjadi di sekolah yang justru juga dimiliki oleh negara, yaitu TK Kartika. Yang TK Kartika kan milik pemerintah, milik aparat kita ya di Probolinggo. Misalnya lagi itu bisa kita lihat di beberapa sekolah yang videonya juga ada di YouTube. Itu ada namanya itu tepuk anak soleh. Ya. Judulnya baik ya, anak soleh ya, semua orang tua pasti ingin punya anak soleh. Tetapi salah satu lirik daripada lagu tepuk anak soleh itu adalah Islam yes kafir no gitu. Okay. Nah jadi sejak kecil anak-anak ini sudah ditanamkan kebencian terhadap kelompok lain gitu. Anak-anak ini juga diajari hal-hal yang kaku. Saya pernah diceritain oleh salah seorang kakek ya, yang datang ke saya kemudian menceritakan soal perubahan perilaku cucunya. Jadi pada saat kakeknya ulang tahun kemudian menyediakan kue dan lilin, cucunya itu tidak ada yang mau mendekat karena di sekolah ternyata anak-anak ini cucu-cucunya ini di sekolah diajarkan bahwa ulang tahun itu adalah budayanya orang kafir dan meniup lilin itu adalah haram itu. Jadi semacam itu ini kan hal-hal yang menjadikan kita harus waspada karena radikalisasi itu terjadi justru dimulai dari TK sampai ke jenjang pendidikan yang atasnya. Ya, jadi dari mulai usia yang paling dini sudah diajarkan semacam itu. Jadi siapapun yang punya anak ya harus waspada usianya berapapun ya. Meskipun untuk aksi teror itu masih didominasi dari anak-anak usia 17 sampai 25 gitu. Di Jakarta itu misalnya pernah ada salah satu SMK yang 5 siswanya aktivis Rohis ya, itu ditangkap oleh kepolisian karena terkait dengan aksi terorisme. Jadi usia SMK saja sudah bisa melakukan atau merencanakan itu, dan beberapa kali terjadi juga ada kasus anak muda itu berlatih merakit bom justru di internet itu. Untungnya ya aparat keamanan kita cepat mencium gelagat itu sehingga bisa langsung ditangani. Aduh, saya sampai speechless loh Bunda. Mau nanya. Nah,
Kalau tadi Ustadz cerita nih tentang TK nih ya, yang ada bikin kegiatan apa baris berbaris itu tapi pakai simbol-simbol apa namanya kelompok teroris itu. Nah, ini fungsi kontrol sekolah ini adanya di mana nih mestinya nih? Di orang tua apa di tenaga pendidiknya? Iya, satu sebetulnya kan kalau untuk sekolah-sekolah itu kan seharusnya berada di bawah Kementerian Pendidikan ya. Iya. Mestinya Kemendikbud itu berperan di sini dalam hal ini. Karena Kemendikbud itu kan juga punya pengawas-pengawas sekolah sebetulnya. Betul. Gitu. Di setiap kecamatan itu hampir selalu ada pengawas-pengawas sekolahnya. Gitu. Nah, mungkin memang pengawas-pengawas sekolah ini belum berperan secara optimal barangkali mengawasi sekolah-sekolah tersebut, atau jangan-jangan karena Kementerian Pendidikan belum memberikan wawasan terhadap para pengawas-pengawas sekolahnya itu, terutama wawasan soal kebangsaan gitu, sehingga itu mungkin tidak menjadi salah satu item atau parameter penilaian sebuah sekolah. Padahal itu sangat penting ya, pendidikan untuk saat ini ya Ustaz. Pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan itu sangat penting. Tentu juga terkait dengan pendidikan-pendidikan yang bernuansa keagamaan, itu Kementerian Agama juga harusnya berperan. Kementerian Agama itu punya perangkat namanya penyuluh agama, yang di Indonesia ini PNS-nya saja kalau tidak salah ada 40.000, jumlah yang cukup besar ya. Nah, tinggal bagaimana sekarang negara itu mengoptimalkan perangkat-perangkatnya yang ada di bawah untuk melakukan monitoring terhadap sekolah-sekolah yang ada gitu, semua sekolah itu. Dan kemudian juga tentu saja tadi kembali lagi yang utama, tanggung jawab utamanya adalah orang tua, karena orang tua tidak boleh menitipkan anaknya begitu saja kemudian lepas tangan. Tidak boleh seperti itu, tapi tetap setiap perkembangan anak itu harus dikontrol. Itu terjadi perkembangan apapun itu harus diketahui oleh orang tua ya, karena supaya belum terlanjur gitu. Karena kalau sudah terlanjur nanti akan lebih berat. Nah, orang tua dalam hal ini sebetulnya untuk menilai atau ketika menemukan gejala-gejala, dia kan bisa konsultasi terhadap ustadz di kampungnya misalnya, yang dia percaya. Ustadz, kok saya menemukan ada sekolah misalnya nggak mau merayakan acara-acara yang bersifat tradisi misalnya, nggak mau menerima hal-hal yang sifatnya budaya gitu misalnya. Nah, ini hal-hal semacam itu bisa dikonsultasikan dengan ustadz kampungnya jika memang orang tua itu tidak punya informasi soal tersebut. Oke. Nah, itu tadi panjang lebar kita ngomong tentang usia anak yang mudah terpapar sampai dengan sekolah dan segala macam tentang orang tua ya. Nah, sekarang kita masuk ke bicara pergaulan nih Ustadz nih. Ini sosial media terus sama generasi milenial. Ini kan dua hal yang nggak bisa dipisahin nih sekarang Ustadz. Saling mengisi. Ini kalau udah generasi milenial pasti identik dengan sosmed gitu. Nah, orang tua nih harus bagaimana nih Ustadz nih, terutama bunda, supaya bunda nih bisa jadi filter untuk anak-anak mereka, agar anak-anak tuh nggak mudah sekali kena paham-paham radikalisme ini Ustadz. Iya, dari sosmed. Memang radikalisasi yang ada hari ini itu juga salah satu jalur utamanya adalah media sosial ya. Karena anak-anak muda kita itu kan hampir mayoritas pengguna media sosial. Iya, ya. betul. Dan pengguna internet di Indonesia ini jumlahnya sangat tinggi sekali ya. Dan masyarakat kita itu menjadi pengguna media sosial yang sangat aktif ya. Jakarta itu katanya ibu kota Twitter dunia. Hah? Iya sih. Ya, jadi tapi di sisi lain media sosialnya itu aktif, tetapi minat baca masyarakat kita itu kan sangat rendah. Iya, betul. Bahkan salah satu yang terendah di dunia. Jadi ngomongnya aktif, tapi wawasannya kurang. Sedikit, ya. Akibatnya apa? Akibatnya yang berkembang di media sosial itu adalah informasi-informasi yang hoax, informasi-informasi yang berbahaya semacam doktrinasi radikal itu kan yang ada di medsos. Dan sebagaimana penelitian yang sudah dilakukan oleh Asosiasi Pengguna Internet bahwa 60% warga kita itu belum bisa membedakan antara informasi yang faktual dan informasi yang hoax. Jumlahnya masih 60% itu.
Nah, disinilah sesungguhnya kita mengalami problem rentannya kita atau kita ini tidak punya ketahanan informasi. Gitu. Jadi ketahanan informasi kita itu sangat lemah. Itu. Padahal informasi saat ini tuh menjadi kunci. Ya. Informasi itu menjadi kunci. Banyak negara-negara Timur Tengah dan negara-negara yang lain lah, yang karena badai informasi hoax, negara itu bisa chaos. Iya. Bayangkan saja ketika informasi hoax itu dihembuskan, kebencian terhadap kelompok lain, kebencian terhadap pemerintah dan seterusnya, itu terus dihembuskan dan membangkitkan amarahnya rakyat, kan yang akan terjadi adalah chaos. Ya. Iya. Dan itu yang terjadi di Timur Tengah. Bagaimana media sosial kita pada hari ini itu menjadi sangat strategis, ya, karena itu orang tua harus mengawasi penggunaan media sosial oleh anak-anaknya gitu. Karena ada banyak bahaya yang mengancam. Tentu selain radikalisme juga banyak bahaya-bahaya yang lain. Ada perjudian online, ada pornografi, ada game online, dan seterusnya. Banyak potensi-potensi yang berbahaya yang terjadi di media sosial, yang ketika anak menggunakan itu tanpa kontrol orang tua, tanpa arahan dari orang tua, anak-anak itu bisa terjerumus ke dalam bahaya-bahaya tadi, ya. Karena itu menjadi sangat penting. Dan kita mau tidak mau kita dihadapkan pada realita bonus demografi pada tahun 2045. Karena itu sebagaimana juga sejarah bangsa kita itu kan dimotori oleh anak-anak muda. Kebangkitan nasional tahun 1928 diawali dari Sumpah Pemuda ke Bung Tomo dan seterusnya, ya. Kemudian proklamasi digawangi oleh anak-anak muda semua. Dan ketika kita nanti suatu saat akan mengalami puncak kemajuan, itu juga yang akan memotori adalah anak muda. Dan 2045 kita akan mengalami bonus demografi. Bonus demografi itu mempunyai dua kemungkinan. Itu. Kalau itu bisa menjadi anugerah di satu sisi, dan Cina sudah pernah mengalami itu, Jepang juga sudah pernah mengalami bonus demografi dan sekarang menjadi negara maju. Kita akan mengalami bonus demografi itu 2045, tetapi di sisi lain bonus demografi itu juga bisa jadi bencana ketika terjadi kerusakan regenerasi anak-anak muda kita. Karena itu kita semua harus bergandengan tangan menjaga anak-anak muda kita. Pemerintah tidak bisa melakukannya sendirian. Yang utama tentu saja ujung tombaknya adalah keluarga. Di skup yang paling kecil itu adalah orang tua dan lebih khusus lagi adalah ibu. Gitu. Nah, gitu ya bunda-bunda ya. Jadi statement dari Ustadz Naji barusan itu juga jadi kesimpulan ya Ustadz ya. Dan penekanan dari Ustadz Naji bahwa yuk orang tua jaga betul anaknya, jangan sampai mereka salah bergaul, salah bunda juga salah memilihkan sekolah tempat anak-anak belajar. Ditambah lagi jangan lepas monitor perkembangan anak baik di sekolah maupun di luar sekolah ya Ustadz ya. Selalu dipantau anak-anaknya, jangan udah ngerasa udah sekolah kok udah belajar aman lah gitu ya, belum tentu, harus dicek gitu ya bunda-bunda. Oke, sudah waktunya saya dan Ustadz Naji pamit undur diri dulu ya bunda-bunda. Sampai ketemu lagi di program persembahan untuk Bunda episode yang lainnya dengan tema dan topik yang lebih menarik lagi hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Saya berdua Ustadz Naji pamit undur diri dulu. Bye.